siang teman-teman otomotif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat tonton video ini. Kali ini saya masih di Indonesia Motorcycle Show 2022. Saya lagi ada di booth-nya Honda yang banyak banget teman-teman motor-motornya. Ada motor sport, motor apa segala macam, tapi saya lagi asik nih. Di ujung sini, ini khusus untuk motor-motor listriknya Honda. Jadi rencananya AHM itu akan meluncurkan motor listrik tahun depan teman-teman. Jadi tahun 2023 akan ada 2 motor listriknya Honda yang dipasarkan di Indonesia. Habis itu menyusul ya, sampai 2030 akan ada 7 motor listriknya Honda yang dipasarkan di Indonesia. Wih, asik nggak? Jadi kayaknya era motor listrik bener-bener di depan mata nih, karena yang pabrikan-pabrikan besar udah mulai main. Yamaha lagi uji pasar E01-nya, dan Honda sudah mendeklar nih, tahun depan mereka akan jualan motor listriknya. Dan mereka juga yakin banget tahun 2030 motor listriknya akan terjual sampai 1 juta unit. Wow, pede ya, banyak ya. Dan motor-motor itu diproduksi di Indonesia teman-teman. Bukan dia impor dari Jepang, dari China, dari mana, tapi klaimnya akan diproduksi di pabrik-pabriknya Honda di Indonesia untuk memastikan kualitasnya sesuai sama standarnya Astra Honda Motor. Jadi bayangan saya nih, kalau kalian udah puas pakai Honda Beat, pakai Vario, pakai Scoopy, mereka akan bikin motor listrik yang ya harapannya sih mirip-mirip lah ya. Secara build quality, secara durability-nya, kemudahan after sales-nya. Cuma mereka juga sekarang masih melakukan riset pasar ya, masih menentukan model mana yang sesuai. Terus juga skema bisnisnya ya, mau dijual B2B atau langsung ke konsumen, mau sewa atau mau beli putus gitu kan. Nah mereka masih study. Begitu juga sama baterainya. Mau model yang swap kayak gini, kita nggak perlu lama-lama ngecas, cuma tinggal tuker-tuker, atau baterai ditanam di dalam yang kita harus ngecas sendiri dan kemudian nanti bayar listrik harian aja gitu kan. Nah, kita sama-sama tunggu deh mana yang paling sesuai buat konsumen menurut AHM, dan mudah-mudahan itu jadi solusi, jadi produk yang tepat buat kita juga. Nah teman-teman, di IMOS 2022 ini AHM memajang 3 motor nih teman-teman ya. Ada 3 motor yang dipajang di sini. Yang pertama PCX elektrik. Kalian udah nggak kaget lah ya, udah lama itu kan, karena dari tahun 2019 motor ini udah diperkenalkan di Indonesia dan udah disewa-sewain juga. Ada beberapa teman-teman ojek online yang pakai motor ini untuk harian gitu kan, untuk operasional mereka bekerja. Saya sempat beberapa kali lihat, beruntung banget ya penumpangnya gitu kan, naik PCX elektrik yang konon harganya sampai 100 juta gitu kan, masih mahal banget. Dan Honda juga memajang 2 motor ini teman-teman. Ini Honda Giro dan ada Bentley. Ini motor yang kalau secara genre itu motor komersil ya. Jadi memang untuk angkut-angkut barang, untuk usaha gitu. Dan sudah dipasarkan di Jepang. Di Jepang 2 motor ini harganya lumayan sih. Yang Bentley deh, Bentley yang 2 roda ini nih, ini dijual harganya 360.000 yen. Atau kalau dirupiahin sekitar 38 jutaan. Nah, kalau yang ini harganya 550.000 yen atau sekitar ya hampir 60 juta ya, 58 jutaan. Mahal ya. Kalau untuk ukuran motor sekecil sejemput ini ya lumayan mahal. Cuma udah elektrik gitu, karena biaya operasionalnya bisa lebih murah karena tadi listriknya nggak semahal pakai bahan bakar minyak. Oke, kita akan sama-sama lihat detail teman-teman 2 motor ini. Biarpun secara model, secara spesifikasi belum tentu dijual di Indonesia. Karena kalau kemarin kita lihat waktu presentasinya Honda, siluetnya bukan siluet yang ini ya, kayaknya motornya kecil, ramping, mirip kayak Honda Yugo, kayak yang kemarin kita cobain di Probike, yang mirip-mirip kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita sekarang lihat ada teknologi apa, ada fitur apa di kedua motor ini. Siapa tahu Honda juga akan memasarkan 2 motor ini untuk kebutuhan komersial, untuk kebutuhan usaha di Indonesia. Oke, kita mulai dari yang mana? Ayo, sweet. Wah, menang Bentley. Ya udah, jadi Bentley dulu. Oke, mulai dari desainnya. Yang pertama teman-teman, Honda Bentley E. Ini E2 ya, jadi udah generasi yang terakhir-terakhir lah ya, yang secara power juga lebih gede. Secara desain emang dibikin punya banyak ruang untuk naruh barang. Yang pertama ada di depan sini teman-teman. Ini kenapa bentuknya kayak gini? Karena ternyata ini untuk naruh keranjang. Jadi kalau misalnya kalian pasang keranjang, ada opsionalnya gitu. Nah, ukurannya gede di sini. Keranjangnya ini bisa kalau bawa barang kan sampai ke atas kan, sampai nutupin stang gitu. Makanya lampunya ditaruh di bawah, bukan di atas, tapi di bawah sini lampunya. Sedangkan yang belakang ini ada rak yang gede banget, bentuknya flat ya, dan ada besi bezelnya gini, lengkap sama cantolan-cantolan talinya. Jadi kalau misalnya naruh barang, ngikatnya gampang aja teman-teman, udah banyak sangkutannya. Nah ini kalau saya baca-baca sih katanya bisa sampai 40 kilo nih beban di belakang sini gitu. Terus
Lalu ke kaki teman-teman, unik loh, peleknya ini yang depan pakai ring 12. Nih, 90/90 ukuran bannya, ring 12, dan dia pelek palang tapi tromol remnya, bukan pakai cakram ya. Kalau nggak terlalu kencang larinya cukup lah ya pakai tromol kayak gini ya. Suspensinya teleskopik, dan ini udah kombi brake. Lihat nih, kombi brake-nya lucu banget mekanismenya. Jadi kalau kita rem depan, dia bekerja ngerem nih ya. Tapi kalau kita tarik rem belakang, rem depannya juga ikutan ngerem juga, ikutan narik. Jadi kalau kita tarik rem belakang, dia kombi brake. Jadi kombi brake-nya kombi brake tromol. Yang belakang narik, yang depan juga ikutan narik nih. Ini bergerak kalau saya pakai rem belakang nih. Kalau pakai rem depan, yang narik yang atas. Yang belakang yang narik yang bawah. Kocak ya, kombi brake-nya lucu ya. Oke teman-teman, kita lihat area kemudinya nih. Ini agak lucu nih. Kenapa? Karena parking brake lock-nya itu ada dua. Yang kiri, ini ada parking brake lock-nya untuk roda belakang, ngunci roda belakang. Yang ini untuk ngunci roda depannya teman-teman. Jadi ada dua, lucu banget ya. Kalau kalian kan bisa cuma satu ya, ini ada dua. Jadi kalau misalnya lagi di turunan, tanjakan itu berhenti di tempat yang nggak rata, lebih aman. Karena depan belakang kekunci semua. Kemudian, sini teman-teman, di area kemudi ini stangnya banyak banget yang unik. Kayak misalnya nih, sebelah kanan, ini nggak ada tombol apa-apa kecuali tombol starter ya. Ini bukan starter, jadi kayak tombol buat mengaktifkan motor ini udah bisa jalan atau belum gitu kan. Ada warnanya biru-biru sama ada huruf R. Nanti saya praktekin deh cara maju mundurnya. Ini Rian. Oh bukan. Ini buat mundur teman-teman. Terus sebelah kiri ini juga ada tombol buat mundur juga. Nah, mekanisme mundurnya ada dua tombol ya. Terus ada lampu jauh, ada klakson sama ada tombol buat lampu seinnya. Kemudian speedometernya mirip kayak apa coba? Mirip kayak Genio kan, bulat tapi kotak di tengah gini. Nah, tampilannya sederhana banget teman-teman. Ini cuma ada speedometer, ada informasi nih, push start. Kalau kita mau jalanin, kita disuruh push start dulu gitu kan. Tapi nanti dulu, kita lihat yang lainnya ya. Ini ada persentase baterainya nih, tinggal 16%, dan ada jam digitalnya teman-teman. Nah, kalau mau jalanin gimana? Kita cukup tekan tadi tombol yang warna biru tadi. Kita tekan sambil tarik tuas remnya. Nah, kalau udah kayak gini, tulisan ready, ini bisa diputar teman-teman. Tuh, jalan kan? Coba lihat dari roda belakangnya deh. Gerak nggak? Gerak kan? Nah, kalau mau mundur, ini yang R ini teman-teman, ini tekan. Nah, ini udah tulisannya ya, reverse ya, di sini. Dan sini ada logo R gede banget. Terus buat mundur bukan putar gas, tapi tekan tombol birunya lagi. Nah, itu udah berjalan pelan-pelan tuh. Maksimal 3 km per jam. Mantu kita di parkiran teman-teman. Gitu. Lanjut ke fitur yang lain. Di bagian bawah sini teman-teman, ini ada kunci kontaknya. Dia model yang biasa aja ya, masih kayak Honda Beat kayak gitulah tuh. Dengan pengaman bermagnet. Kemudian di sini ada power outlet nih untuk charging smartphone. Ada santaran barang di sini. Terus di sebelah sini ada konsol kecil banget, ini buat naruh handphone kali ya. Jadi kalau ngecas di situ, handphonenya bisa taruh sini gitu kan, nggak terlalu besar. Kemudian dek pijakan kakinya lumayan gede teman-teman. Di sini lumayan besar tuh, lega banget ya. Ini buat naruh barang-barang yang nggak terlalu besar, ini masih bisa masuk ke sini. Dan kalau kalian lihat teman-teman, nih semua informasinya masih pakai huruf Jepang, huruf kanji, karena memang motor ini dipasarkan, diproduksi di Jepang sana. Oke, kita lihat di balik joknya teman-teman. Ada apaan di balik joknya? Yuk, buka dulu. Ini kalau kita buka teman-teman, tombolnya di sini. Oh, ada dua baterai yang ukurannya lumayan gede di sini. Dan ini modelnya swap baterai ya. Dan yang saya takjub teman-teman, ininya loh, apa namanya? Konstruksinya gitu. Kokoh banget, bagus banget gitu. Penguncinya juga keren banget nih. Cara bukanya ini ada locknya di sini. Itu kita tarik. Nah, kebuka, baru ditarik deh ininya, apa namanya, baterainya keluar. Tuh. Baterainya ukurannya nggak terlalu besar ya. Kecil aja, tapi buset deh. Bagus banget finishingnya. Ini bisa keren banget finishingnya teman-teman. Plastiknya, detail-detailnya keren. Terus di bawahnya ada tulisannya tuh. Baterai lithium ini, wow. Kok sudah pakai bahasa Indonesia ini? Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Thailand, bahasa mana nggak tahu, bahasa Jepang, ada bahasa Inggrisnya. Oh, jangan-jangan ya tahun depan baterainya pakai baterai ini gitu kan?
Udah ada bahasa Indonesianya tuh. Baterai lithium ini memerlukan penanganan atau proses pembuangan secara khusus. Kunjungi web berikut ini untuk instruksinya. Wow. Gitu teman-teman. Dan ini kalau di Jepang sana itu modelnya kan swap baterai kan. Jadi tinggal balikin ke sini gitu kan. Terus kita ambil lagi yang baru, bisa jalan tanpa perlu lama-lama ngecas, kira-kira kayak gitu. Dan ini lumayan berat sih, ini 5 kilo lebih kayaknya deh. 5 kilo lebih nih. Buat pagi-pagi bisa dong Mas? Bisa, ngedain tangan. Kuncinya gini kuncinya. Tuh. Mantep kan? Tapi ini tulisan teman-teman. Made in China. Oh, ternyata ada beberapa yang mungkin partnya buatan dari Cina ya, vendornya gitu ya. Oke. Joknya teman-teman cuma satu doang. Tapi gede, lebar gitu kan. Empuk juga. Wah, empuk banget. Joknya empuk banget loh teman-teman. Beneran tuh. Dipakainya enak lagi. Dan motor ini juga ternyata nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Posisi berkendaranya, coba saya duduk deh. Duduk yang bener. Iya loh, pendek banget joknya. Joknya pendek banget teman-teman. Cobain jalan. Cobain mundur. Mantap ya? Nyendet gak Mas? Enggak, smooth. Halus. Oke, ini yang Bentley. Kita pindah ke yang Giro, yang rodanya 3. Yuk, lebih lucu soalnya. Ini Bu mau bonceng. Ayo berangkat. Jangan, oh ya nikung ya. Iring ini ya, iring ini. Kan Giro, jangan gitu. Ayo diem. Lucu ya? Namanya Giro kan, giroskopik gitu. Jadi mirip kayak yang zaman dulu ya gitu, yang 2 tak itu 2 tak, ada yang 4 tak. Sekarang yang elektrik juga kayak gini. Jadi kalau belok, si pengendara tetap bisa ngerasain feeling kayak naik motor normal gitu, masih bisa belok miring gitu. Tapi muatannya di belakang tetap diem. Jadi kalau misalnya kalian bawa makanan, bawa apa, bakso, sop apa gitu di belakang gitu, pas belok-belok nggak ke goncang-goncang gitu kan, kira-kira gitu. Lagian? Lagi? Jalan lagi? Coba nggak bisa dibelokin, kalau dibelokin ya. Kalau dibelokin gitu, kalau dibelokin deh. Bisa semiring ini ya. Nah, buat ngeloknya ini ada parking brake locknya di sini, sekaligus buat ngunci giroskopik tadi ya. Jadi nggak bisa miring. Jadi kalau misalnya kita turun ke bawah, dia elastis lentur. Tapi kalau misalnya dikunci, nah dia ngelok gitu. Bisa berdiri gitu kan. Gitu kira-kira. Cuma kalau dalam kondisi parking brake locknya diaktifin, motornya nggak bisa jalan. Jadi biar mudah ready, digas nggak bisa jalan. Kalau ini dibuka, baru dia bisa jalan lagi. Kayak gitu. Harus dilepas dulu. Nah, gitu teman-teman. Kalau secara spesifikasi sebenarnya mirip-mirip ya sama yang si Bentley ini. Di bagian depan biasanya juga sama, karena memang diperuntukkan untuk bawa-bawa barang ya. Depannya sama kayak ini juga nih. Ada ruang sini buat taruh keranjang gitu, lampu juga taruh di bawah biar nggak ketutupan sama keranjangnya. Rem juga tromol juga. Nah, roda belakang itu ternyata kecil banget, pakai lingkar roda ring 8 aja, tapi lebar, mirip kayak ban mobil ya, kayak ban go-kart gitulah. Kenapa lebar ya? Tentunya biar kuat bawa beban berat di bagian belakangnya. Terus bentuknya juga emang jadi lucu ya, karena dia nggak harus miring-miring roda belakangnya, selalu lempeng-lempeng aja, makanya profilnya juga kotak banget, mirip kayak ban mobil. Motor ini kemampuan bawa barangnya, angkut-angkutnya tuh lebih gede gitu ya, karena ruang bagasi di belakang juga lebih besar juga. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Unik ya. Yang Giro ini lucu sih. Kalau buat bawa barang kayaknya lebih oke gitu loh. Lebih fungsional di bagian belakangnya. Lebih besar juga si kapasitas box belakangnya. Biarpun kalau secara fitur mirip-mirip sebenarnya dua motor ini. Kalau baterai sama aja teman-teman tuh. Bentuknya sama, mekanisme buat buka locknya juga semuanya sama tuh. Sama juga kayak yang
si Bentley. Teman-teman, kalau si Bentley E ini dinamo motorsiknya ada di belakang sini ya, ada di sini nih dinamo motorsiknya, dan dia itu ternyata rate-nya sampai 1 kW, 1000 watt gitu ya. Dan uniknya kalau di Jepang itu kalau motor-motor listrik yang di atas 600 watt dinamo motor listriknya itu dikasih tanda ini nih. Nah, ini ada gininya nih, ada tanda stiker di depan sama ada tanda ini nih di belakang juga ada segitiga. Kalau di belakang segitiga, kalau yang depan kayak kumis gitu ya. Itu untuk kasih tahu kalau si dinamo motor listriknya itu lebih dari 600 watt. Artinya motor ini lumayan kenceng gitu teman-teman. Jadi buat waspada pengendara lain bisa tahu spek motor yang ada di jalanan gitu kan. Nah, secara power ternyata motor ini maksimal powernya diklaim 5,7 PS, sedangkan torsinya sampai 15 Nm. Lumayan gede ya, 15 Nm. Sedangkan range-nya, jarak tempuhnya sampai 43 km teman-teman, di kecepatan 60 km per jam. Yang unik lagi di motor ini nih, dinamonya nggak langsung di hubnya, nggak langsung ditromol ya. Jadi beda sama motor-motor listrik yang dari Cina gitu yang murah-murah. Nah, yang ini terpisah teman-teman. Dari dinamonya ke roda belakang ada gearbox lagi, ada final gearnya. Nah, ini bikin Honda lebih leluasa ya, mau ngatur reduksinya, mau ngatur torsinya smooth atau enggaknya. Salah satunya dari si gearboxnya, mau speednya berapa juga bisa diatur juga lewat gearbox itu. Nah, kalau yang Giro E ini ternyata dinamonya lebih kecil teman-teman, dia cuma 600 watt aja, nggak terlalu besar, dan posisinya ada di tengah sini nih. Di tengah sini tuh ke roda belakang kanan kiri pakai kayak gardan gitu ya. Nah, yang ini power maksimalnya mencapai 4,4 PS dan torsinya 13 Nm aja. Jadi lebih kecil kalau dibandingin sama yang Bentley E. Cuma kalau menurut saya sih yang ini kayaknya lebih mengutamakan ini ya, akomodasinya gitu kan. Ketika kita bawa barang banyak di belakang ini, kan tentunya kita nggak butuh kecepatan, nggak butuh pelan-pelan aja, aman, antar paket sampai tujuan dengan selamat. Kira-kira kayak gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu episode kita ngomongin Honda Bentley dan Honda Giro E elektrik dari Honda yang mungkin aja akan dijual juga di Indonesia gitu kan, karena rencananya mulai tahun depan PT Honda Motor akan memasarkan motor-motor listriknya di tanah air. Biarpun kita sama-sama belum tahu ya modelnya kayak apa, skema penjualan seperti apa, baterai yang dipilih akan seperti apa ya, kan baterai yang tanam di motor nggak bisa dilepas atau mau model yang swap baterai kayak gini. Jadi kita bisa lepas, bisa charging di mana gitu, lalu ambil masuk ke sini lagi ya, kan lebih simple. Oke teman-teman, kira-kira itu episode kita ngomongin kedua motor ini dan plannya AHM di era motor listrik yang nggak lama lagi. Tahun depan kita tungguin model-model motor listriknya Honda di Indonesia. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Kalian juga harus kunjungi Motor Second, channel kita yang membahas motor-motor bekas berkualitas. Dan jangan lupa tonton juga, baca juga www.otomotif.com untuk mendapatkan berita-berita otomotif terkini dan terlengkap tentang dunia otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!